apa nih Pak yang dimaksud dengan rukun inovasi, kolaborasi, harmoni, dan optimis ini Pak? Tentang namanya toleransi, tentang namanya kebudayaan, tentang apa dia masuk di situ. Dan ini gambarnya ibu ini sangat fenomenal nih. Nih gambarnya nih. Apa tuh? Di balik gambar tuh ada di apa balik itu, gambar Pak? ini kami ini juga sering juga di unjuk rasa melakukan unjuk rasa. Kalau kami kita enggak lah, kasihkan aja gitu. Langsung aja kasih masukan Langsung ke aja ibunya. kasih masuk. Dan itu ikut mendukung loh, waktu itu ikut mendukung. Wah, seneng banget gitu. Bener-bener gotong royong Iya, betul. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Lantai 3, podcastnya Suara Gong, yang pastinya bakal ngasih kalian podcast yang seru, santai, dan gak bikin kalian bosan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Ketua Umum Sedulur Riko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya. Apa kabarnya ini Bapak? Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa dikenalkan dulu Pak ke teman-teman para penonton nih. Bapak ini namanya siapa dan posisinya sekarang sebagai apa? Oke, ya terima kasih. Untuk teman-teman dari penggemar, dari semua pemirsa, nama saya Effendi Ahmad, biasa dipanggil Effendi, sebagai Ketua Umum Sedulur Riko. Ketua Umum Sedulur Riko. Wah, menarik banget nih. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang Sedulur Riko nih Pak. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal Sedulur Riko, apa sih Pak yang dimaksud sama Sedulur Riko ini? Ya, Sedulur Riko itu sedulur relawan Ibu Khofifah awalnya relawan ya. Jadi pendukungnya Ibu Khofifah gitu. Pada saat itu gitu, tapi sekarang karena sudah perhelatan politik sudah gak ada, apa sih yang kita akan lakukan? Ya mengimplementasikan apa yang menjadi program-programnya Ibu. Relawan Ibu Khofifah sekarang menjadi rukun, inovasi, kolaborasi, harmoni, optimis. Gitu. Jadi berkembang lagi dari dulunya Sedulur Riko, jadi ada rukun, inovasi, kolaborasi, harmoni, dan optimis. Betul. Nah, mungkin apa nih Pak yang dimaksud dengan rukun, inovasi, kolaborasi, harmoni, dan optimis ini Pak? Ya, Riko relawan Ibu Khofifah itu kan kontak figur ya. Iya, kontak figur. Dari figur itu tentunya beliau memiliki kemampuan, mempunyai pemikiran, mempunyai sebuah keinginan, dan mempunyai kinerja. Ya, dari situlah bahwasanya dari relawan Ibu Khofifah secara figur kita mengacu pada mengimplementasikan atas pemikiran Bu Khofifah tentang perilaku Bu Khofifah untuk memimpin Jawa Timur. Ini yang sudah periode kedua nih. Nah, makanya Ibu itu R-nya itu rukun. Ibu gak seneng ribut-ribut. Jawa Timur ini gak perlu ada ribut-ribut. Nah, gitu kan, diselesaikan dengan adem. Inovasi, Ibu itu sering mengajak untuk berinovasi, berkarya lebih bagus, kreatif, begitu. Tidak stagnan untuk berpikiran pendek ataupun hanya itu monoton saja, gitu ya, monoton tidak. Tuh, nah, kemudian tentang kolaborasi, ya kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga pemerintah kota kabupaten. Nah, ini pun perlu kita ada kerjasamanya. Loh Bu, juga disapa nih relawan-relawannya, anak-anaknya yang juga mendukung Ibu gitu ya. Itu tuh tentang namanya kolaborasinya, harmoni. Ingat loh, Bu Khofifah ini adalah muridnya Gus Dur. Nah, muridnya Gus Dur tentang harmoni ini, tentang namanya toleransi, tentang namanya kebudayaan, tentang apa dia masuk di situ. Dan ini tidak hanya melulu sekarang kelihatannya melulu ke apa namanya yang dilakukan itu wah yang bersifat santri dan apa enggak. Ibu pun secara
mempersilahkan dari teman-teman yang sudah kita lakukan ini real ada Secara wawasan general gitu ya, Pak? Iya itu namanya pluralismenya itu Pluralisme. optimis setiap kinerja yang kita lakukan Ibu selalu optimis dengan kekuatan Tuhan itu yang menjadi kita ini udah Oh, jadi Sedulur Riko ini cerminan dari Ibu Hovifah itu sendiri iya ya? betul kalau kemarin kan figurnya nih nah figurnya nih sekarang nih apa sih perilakunya apa ya itu yang kita implementasikan karena beliau jadi pemimpin iya gitu. itu mulai diangkat lagi gitu betul, ya Pak betul kalau dari Sedulur Riko sendiri nih Pak dulu tuh awal terbentuknya itu gimana Pak? Ya ini awal terbentuknya nih sejarah nih ya sejarah itu tahun 2017 tepatnya tanggal 15 Mei 2017 ya kita ini karena ada Bu Hovifah waktu itu menjadi Menteri Sosial ya. Nah waktu menjadi Menteri Sosial dan kita itu teman-teman Jawa Timur juga sering kumpul itu juga penggiat sosial kemanusiaan gitu. Nah, Ibu itu sering turun ke lapangan ketika ada bencana ada apa itu. Nah ketika kemudian di situ yang diurusi kan hanya sosialnya aja dan apa. Loh ini Ibu ketika ada misalnya ada kerjasama dengan kementerian lain kan lambat nih. Oh ini harus menjadi eksekutor nih. Harus ada tarik aja kita ke Jawa Timur bagaimana caranya gitu. Nah, itu. Dan ini gambarnya Ibu ini sangat fenomenal nih. Nih gambarnya nih. Apa tuh? Nah, di balik gambar tuh ada di apa balik itu, gambar Pak? ini ketika kita mencetuskan pendirian itu di sana itu di Kementerian Sosial itu ada foto lukisan Ibu. Ini aja udah gitu. Jadi ada foto ini. Nah, itu yang kita foto kita buatkan ya yang saat ini sekarang ini. Berarti ada sangat memorable gitu ya, Pak? Betul, memorable sekali. Berarti dari tahun 2017 sampai tahun 2025 itu mendukung terus Ibu Hovifah gitu ya, Pak? Iya, kita mendukung terus kanan Ibu kinerja Ibu dengan gaya dan cara kami sebagai relawan Ibu. Sebagai ya kita juga tahu diri tetapi juga menempatkan diri. Ya juga kita juga kontrol Ibu juga gitu, kontrol Bu Hovifah juga. Ya, gimana kalau nggak bagus ini ya kita kasih masukan. Tetapi kita nggak mau unjuk rasa. Gitu aja. Karena kami ini juga sering juga diunjuk rasa melakukan unjuk rasa kalau kita enggak lah kasihkan aja gitu langsung aja kasih masukan langsung aja kasih masukan. Berarti memang sedekat itu ya Pak sama ya, Ibu Hovifah? Alhamdulillah bisa dekat semacam itu. Kan tadi disinggung nih Pak terkait program-program dari Sedulur Riko itu sendiri. Iya. Nah ini kan pilkadanya udah selesai Pak. Iya. Itu ada nggak program-program dari Sedulur Riko setelah pilkada ini selesai gitu Pak? Ya, ini konteksnya kita melanjutkan Mbak yang mulai dari Ibu memimpin periode pertama itu Sedulur Riko itu konteksnya hanya memenangkan beliau. Memenangkan beliau, setelah itu kita istirahat total. Istirahat total karena ya sudah menang kayak gitu ya, karena masih ada teman-teman masih jiwa-jiwa muda itu sudah kembali pada habitat masing-masing. Namun sekarang ini ya jangan sampai begitu saja, tapi kita harus mengawal ini namanya, karena sewaktu tahun 2018 itu 9 program Nawabakti Satya itu sudah diluncurkan. Nah, terus sekarang ini tetap diadakan pada part 2, periode 2 Nawabakti Satyanya itu. Nawabakti Satya ini yang kita kawal gitu. Bentuknya pengawalan itu kita akan menyampaikan program pada Ibu. Beliau sempat bertanya karena kita mau ada acara untuk Sewindu Sedulur Riko karena 2017 kan. Ibu sempat bertanya itu programnya apa aja gitu. Ya kita sampaikan bahwasanya program kita itu dalam konteks sosial, dalam konteks kemanusiaan, kita itu pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan. Jadi di sini kita bentuk satuan
siaga lingkungan, namanya Sagaling. Yang konteksnya sosial kemanusiaan, sosial alam dan harmoni dan kebudayaan. Di samping itu juga kita juga akan ada namanya Seduluriko, mengarahkan pada kewirausahaan, kepada ya istilahnya bisnisnya orang-orang relawan lah, bisnisnya masyarakat kayak gitu. Jadi nggak cuman sekedar di Ibu Hovifahnya tapi menyeluruh ke masyarakat gitu ya Pak? Betul. Jadi tidak hanya ke Ibu saja, kita ke masyarakat, tetapi pun kita juga melihat nih, oh ada pemerintahan kota kabupaten, melihat ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada apa, kita berusaha untuk menyapa beliau. Ya kemanapun kami ini mau bergerak, mau melanjutkan program gitu. Ya seperti yang besok kami lakukan, tanggal 12 kita lakukan, kemudian tanggal 18 baik kita lakukan. Kita berusaha untuk menyapa yang dari pemerintahan, juga dari masyarakat yang akan kita datangi gitu. Tapi selain Ibu Hovifah nih Pak, apa ada peran-peran lain yang bekerja sama Seduluriko ini? Seduluriko ini kan komunitas Mbak ya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang terhimpun, baik lokal maupun regional. Bahkan ada yang sifatnya nasional yang ikut bareng-bareng untuk di Seduluriko ini. Apalagi sekarang kita mau mengadakan tentang giat lingkungan nama Sagaling itu udah mulai banyak lagi yang ikut bergabung. Berarti kerjasamanya udah skala nasional juga ya Pak? Ya kita merambahnya ini ingin skala nasional, tetapi kan kita ya masih berjalan awal ini, tidak terlalu menggayut tinggi lah. Masih gitu. Fokus di Jawa Timur aja gitu ya Pak? Untuk membenahi organisasi organ-organ kami yang di kota kabupaten yang ada Jawa Timur. Ya sebagai apa ya namanya ya, sebagai awalan atau prototip lah gitu, role modelnya gitu. Di Jawa Timur dulu kayak gitu ya. Nah kan di Seduluriko ini setelah pilkada ada program-program, terus ada kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat seperti itu kan Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, fundingnya tuh dari mana ini? Nah ini terkait funding, kami dari Seduluriko sejak awal itu kemandirian kita bangun. Kemandirian kita bangun. Menarik nih Pak. Nah dari kemandirian yang kita bangun, inilah akan sentuhan dari masyarakat itu juga ada. Akhirnya ya ada teman-teman gotong royong yang mau, oh ya kita nggak memaksakan. Akhirnya dari situ namanya orangnya akan melirik. Melirik karena kita manfaat bagi orang lain, ya manfaat bagi orang lain, ya tidak ada catatan pengembalian pembiayaan, ya catatan berkah itu tadi Gusti Allah aja kita gitu. Ya kedepannya sih kita ingin lebih lebih bisa membantu di pemerintahan gimana sih, yang penting kita tidak menabrak aturan, bagaimana sih mengelola manajemennya. Karena kita di sini akan membangun kemandirian lagi dengan apa? Dengan UMKM yang kita bangun gitu loh. Gitu. Jadi fundingnya tuh mandiri dulu ya sejauh ini. Mandiri dulu, secara mandiri dulu sekarang ini. Ya siapa tahu, tapi dengan podcast ini ketika ada ini kok menarik nih ya. Oke saja kita. Yang penting rukun tadi. Ya, kolaborasi juga ya, inovasi dan menarik loh Mbak. Kita juga optimis. Ada loh namanya kopi juga kita sudah ada, teman-teman yang diproduksi kopi ada. Jadi kemudian ada kayak gitu ya Pak. Kemudian ada lagi yang namanya catering, ibu-ibu catering itu juga ada. Dan itu ikut mendukung loh, waktu itu ikut mendukung, wah seneng banget gitu. Bener-bener gotong royong betul. Gotong royong dari para anggota Seduluriko ini sendiri gitu ya Pak. Betul. Kalau dari Ibu Hovifahnya nih Pak, ada nggak sih kayak monitoring atau pengawasan gitu ke Seduluriko sendiri Pak? Saya yakin ada, tetapi beliau tidak memberitahukan siapa yang untuk
memonitoring kami ya. Oh Gitu. iya. Tapi yang jelas ketika ketemu ibu ini gimana kabarnya, kenapa ya seperti saya. Tapi ketika kita yang beliaunya sangat renyuh itu waktu kita bergerak ya, waktu pilgub kemarin tuh. Pilgub. Ini dananya dari mana, operasionalnya bagaimana ya, saya aja dari Gusti Allah Bu, saya bilang gitu aja. Dari Gusti Allah Bu, karena kita ya sangat jujur aja, kita sangat terima kasih pada beliaunya ini. Jujur aja terkait 9 programnya beliau itu terkait kesejahteraan juga mulai ditata kan ya. Kemudian Jatim Akses, kayak ada Transjatim kan gitu, fenomenal juga. Kemudian Harmoni itu ada kegiatan. Dan kami Pak dari sedulur Riko ini ada yang ada kawalan untuk di umat Hindu loh, yang di Wagir. Ya itu dari kami dari sedulur Riko untuk pengawalan di situ terkait kelestarian alamnya, terkait apa itu bisa dilihat itu gerakan-gerakan dari teman-teman. Jadi banyak ya gerakan-gerakan selain membantu sosial juga. Betul. Dari keagamaan dari lingkungan juga itu. Diperhatikan sama sedulur Riko ini ya Pak. Iya betul. Nih Pak, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Pak. Ya. Apa sih harapan Bapak terhadap sedulur Riko untuk kedepannya, dan pesan mungkin untuk Ibu Hovifah atau untuk masyarakat Indonesia terkait sedulur Riko ini Pak? Ya, harapannya ini namanya sedulur Riko, sedulur relawan Ibu Hovifah yang sekarang menjadi sedulur rukun. Iya benar. Ayo sing rukun. Iya. Gitu. Ternyata manusia itu diberikan ilmu, akal, pikiran untuk berpikir dan bersama-sama. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, Pak. Tapi manusia memiliki sifat sosial. Sing rukun. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan rukun. Inovasi, kita berikan pikiran, diberikan kemampuan untuk berinovasi apapun itu, dalam konteks kerja maupun apapun lah gitu. Itu. Kemudian dalam konteks kolaborasi ya, karena ada usaha, ada apa ya kita itu di situ. Jadi ini sinkronisasi Mbak dari programnya Bu Hovifah 9 program Nawa Bakti Satya ini kita kemaskan menjadi 5 ini Mbak. Nah 5 ini kan dikemas ini menjadi 3. Cuma 3 apa itu? Ya unsurnya pasti program itu pasti mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang pertama. Termasuk pertanian, termasuk kehutanan, di hutan, sumber air itu kan ya. Itu kan masuk lingkungan hidup juga. Lingkungan manusia termasuk itu perkotaan dan pedesaan, perkampungan, di situ ada manusianya berinteraksi dengan manusia lain. Kemudian lingkungan yang mengarah kepada ketuhanan. Nah itu apa? Ya kita kerukunan umat beragama, penataan kebudayaan, harmoni, yang harmoni itu tadi. Jadi kalau kita kemaskan di situ, jadi kita melangkah itu nggak berat lah. Itu harapan kami dan keinginan kami dari pemerintahan Bu Hovifah ini, baik pemimpin Bu Hovifah maupun Mas Emil Dardak yang membawai banyak OPD itu. Ya harapannya itu agar apa yang menjadi cita-cita kami ini semacam ini bisa didukung dibantulah secara apa gitu ya. Karena kita juga ingin melakukan usaha untuk masyarakat juga sih keuntungannya, bukan hanya dari pribadi, keuntungan pribadi. Berarti keuntungannya nanti juga untuk masyarakat sendiri ya Pak. Nah Pak, membicarakan tentang tujuan sedulur Riko nih, kan tadi ada hubungannya sama lingkungan alam, lingkungan manusia, sama lingkungan ketuhanan nih Pak. Nah untuk realisasinya nih, kegiatan kedepannya di sedulur Riko nih apa Pak kira-kira? Kita menginjak pada Sewindu Sedulur Riko ya lah. Sewindu Sedulur Riko. Ini kita ingin mengadakan sebuah kegiatan Mbak, untuk mengaplikasikan secara langsung
terkait dengan alam. Terkait dengan alam. Ya, lingkungan alam, terkait dengan lingkungan manusia, terkait dengan ketuhanan gitu ya. Pun juga kita akan menampilkan juga dari hasil kreasi-kreasi anggota Sedulur Riko dan jaringan Sedulur Riko, baik itu UMKM yang ada, baik itu kesenian yang ada. Itu harapannya. Kita di sini Mbak Sewindo Sedulur Riko ini pada bulan Mei ya, karena lahirnya kan tanggal 15 nih, tanggal 15 Mei. Tapi kita ingin kok tanggal 18-nya aja hari Minggu gitu kan, hari Minggu biar masyarakat bisa mungkin ikutlah menikmati itu. Namun di situ kita memiliki rangkaian. Nah, apa aja tuh Pak rangkaian kegiatan, yaitu besok ini hari Sabtu Minggu ini tanggal 3 sampai tanggal 4 ini kita akan melakukan namanya kemah bakti dan pembekalan Sagaling. Sagaling yang Satuan Siaga Lingkungan tadi. Nah, itu akan kita tampilkan, kita undangan, kita hadirkan semua pengurus dari Jawa Timur, kemudian pengurus yang dari Malang Raya. Ya tidak banyak sih, tetapi di sini kualitas yang akan kita bangunkan dulu. Nah itu, kemudian kita akan melakukan pematerian itu, menginap Mbak, jadi menginap sama kalau zaman sekarang itu diantar retreat gitu. Kalau kami itu kalau kami bahasakan ya persami lah. Persami ya. Retreat Sedulur Riko. Retreat Sedulur Riko. Ya bukan tiru-tiru, tapi kami sudah sebenarnya sudah berpikir banyak tuh. Nah kemudian paginya kita akan melakukan susur sungai. Ya untuk melihat aduan sungai dengan kebersihan sungai. Nanti ada sampah yang kita tarik atas kayak gitu. Kalau ada yang kosong luang ya mungkin kita bisa penanaman kayak penanaman pohonnya itu. Itu yang tanggal 34 besok. Kemudian seminggu ke depannya kita juga ada namanya sosialisasi dan aplikasi lingkungan. Di mana itu kita ada di Desa Kreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Mbak. Kabupaten Blitar. Iya. Nah, di sana kita akan melakukan kegiatan tanam pohon juga, juga tebar bibit ikan. Nah, tebar bibit ikan bersama masyarakat di sana. Nah, inilah yang kita lakukan sebagai rangkaian rentetan untuk menuju puncak acara Sewindo Sedulur Riko. Puncak acaranya itu apa, Pak? Puncak acaranya nanti itu insya Allah tanggal 18 Mei 2025 itu insya Allah di Karangploso ya, di rest area itu kita pengukuhan Sagaling ini kan perlu dikukuhkan, ada pengukuhan Sagaling, dikukuhkan ya udah bisa dikuatkan, dikukuhkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya menyebar di bawah di kota kabupaten sampai area Jawa Timur. Ya. Ini tidak kita ya sekali lagi awal ini kita Jawa Timur. Tapi tidak menutup kemungkinan kita secara nasional. Gitu. Fondasinya di Jawa Timur terlebih dahulu. Ya, nah, betul. Dari rentetan kegiatan ini, Pak, apa sih kira-kira output yang diharapkan dari Sedulur Riko itu, Pak? Terima kasih nih, baik sekali. Output yang kita sampaikan ya, kita harapkan yaitu kesadaran masyarakat. Iya benar terkait banget, Pak. apa? Terkait lingkungan alam. Ya dari hutan, dari sampah, kemudian perilaku terkait apa sih? Ya sapanya apa, gotong royong. Jawa Timur terkenal itu adem ayem ya. Benar. Gitu. Maksud saya maksud kita itu agar ya ayolah mulai kita di sisi itu, karena kedepannya ini tinggalannya kita tuh ya kerukunan itu tadi, inovasi tadi, ya Riko itu tadi. Ya, untuk anak cucu kita gitu loh. Jadi kesadaran tentang alam dari masyarakat itu sendiri itu ya Pak, output yang nantinya diharapkan. Betul. Baik. Mungkin Bapak ada lagi yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di sini? Ya.
Kami berharap mungkin teman-teman kalau ingin bergabung, Oh iya, ingin bergabung dengan benar. Sedulur Riko, ingin lebih tahu dan dalam, nanti bisa nih. Kita punya web juga. Nah, mungkin nanti bisa dilampirkan websitenya di video ini ya, Pak. Oh gitu. Iya. Di websitenya kita ada, tapi masih kecil, masih Iya. awal ya. Itu kemudian di Facebook saya ada juga. Kalau kita ngomongkan ya semuanya tentang mayoritas tentang sosial Tentang kemanusiaan. sosial kemanusiaan, lingkungan dan Ya, ketuhanan, betul, lengkap sekali ya. yang ada di Sedulur Riko ini, Ya. teman-teman. Itu harapan dan keinginan kita. Semoga aja ini Ibu berikan kesehatan, Mbak. Amin, amin, amin ya Kesehatan, Allah. kemudian dengan teman-teman semua bisa mendukung beliau dengan baik. Agar gitu. bisa terus berjalan lah Sedulur Ya, Riko ini betul, untuk betul. kedepannya ya, Pak. Nah, itu tadi teman-teman terkait Sedulur Riko yang menarik banget. Bukan cuma tentang alam, tapi juga tentang sosial, ketuhanan, dan kemanusiaan nih teman-teman. Jadi mungkin kalian yang tertarik dengan Sedulur Riko bisa langsung ke websitenya tadi. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.